record on this computer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta dari grup 11, mentor 11 ya, kelompok kedua ya, tentang Fluid Mechanics Simulator. Oke, hari ini kalian akan presentasi ya, mengenai alat kalian yang berjudul Fluid Mechanics Simulator. Jadi waktu dan tempat dipersilakan ya, bagi teman-teman kelompoknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, terutama kepada mentor 11, Mas Rizky Azhari, yang telah meluangkan waktunya pada presentasi kami malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan presentasi kami pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami kelompok 2 merancang suatu alat yang diberi judul Fluid Mechanics Simulator. Maaf. Oke, lanjut. Selanjutnya ada struktur tim. Di sini kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Himam Abdul Aziz, kedua ada saya sendiri, M. Fajar Pahlavi, dan ketiga ada Sheila Natasha Putri. Berikutnya daftar isi. Di sini kami kelompok 2 ada beberapa poin utama yang akan kami sampaikan. Pertama itu ada latar belakang, kedua tujuan pembuatan alat, ketiga desain, keempat fungsi alat, kelima ada bill of material, keenam ada costing, ketujuh ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang. Di sini kami mengambil 3 poin utama latar belakang. Yang pertama itu mengembangkan alat peraga aliran fluida, kedua ada menggambarkan kurva H-key pompa dengan menggunakan bantuan fan atau blower, dan yang poin ketiga itu membantu memvisualisasikan fenomena aliran udara di dalam pipa. Oke, berikutnya masuk ke tujuan pembuatan alat. Oke, di sini tujuannya bantu akademisi dalam riset dan development. Kedua ada mendorong evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dalam artian melalui kritik yang konstruktif dan evaluasi terhadap metode pembelajaran, karya ilmiah dapat mendorong pengembangan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Mungkin untuk sederhananya, semisal ini. Halo, sorry ya, tadi saya agak disconnect dikit. Silakan Mas, lanjut Mas. Oke, untuk sederhananya di poin kedua ini kita kan ada kata evaluasi. Nah, di sini itu semisal nanti alat kita sudah diciptakan, nah mungkin ke depannya ada beberapa part atau komponen yang memang harus perlu dievaluasi. Dan juga untuk pengembangannya mungkin di lain waktu di kedepannya ada beberapa hal yang mungkin akan di-upgrade gitu untuk menunjang efektivitasnya. Dan di poin terakhir itu meningkatkan pemahaman konsep mata kuliah mekanika fluida. Jadi mahasiswa sesudah belajar mekanika fluida teorinya, nah kita bisa gitu langsung ke praktiknya dengan menggunakan alat sendiri. Lanjut. Nah, untuk di slide ini akan dibacakan oleh teman saya, Sheila Natasha Putri. Saya persilahkan. Untuk fungsi alat peraga ini, yang poin pertama itu ya, mahasiswa dapat menggunakan alat peraga ini untuk melakukan eksperimen praktis, di mana eksperimen ini bisa dilakukan di sebuah laboratorium. Lalu poin kedua, alat peraga ini dapat digunakan untuk memvalidasi model numerik seperti computational fluid dynamics atau CFD, di mana di sini tuh bisa mensimulasikan berapa kecepatan udara tersebut dan variasi lainnya.
Lalu poin ketiga, alat peraga ini membantu dalam memahami perilaku aliran udara dalam berbagai kondisi dan aplikasi. Lalu poin terakhir yang keempat adalah berfungsi mendukung pendidikan dan penelitian dalam bidang mekanika fluida. Oke, mungkin sebelum lanjut ke slide selanjutnya, ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman atau dari Mas Rizky sebagai mentor. Ya, jadi alat ini tuh memang untuk pengujian ya. Tapi kalau dari gambar yang ada ini merupakan salah satu contoh saja kan berarti dari alat yang eh, lain gitu, bukan bukan alat kalian gitu ya. Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Ya memang dari tujuan alat ini sih memang fungsinya itu sangat bagus ya, apalagi untuk akademis. Ya, jadi mempermudah mahasiswa untuk mencerna dan mengetahui fenomena apa sih sebenarnya yang akan diuji cobakan ya pada alat itu gitu ya. Dan itu juga bagusnya eh, mereka bisa mengetahui relasi antara fenomena itu dengan teori gitu kan, atau persamaan-persamaan fluid dynamics-nya seperti itu. Silakan ya dilanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya di desain ini saya akan dijelaskan oleh teman saya Himam Abdul Aziz. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk desain kami itu sebenarnya ada, kalau di sini ada 3 bagian penting, oh sorry, empat bagian penting, di mana ini saling berkolaborasi ataupun bisa salah satu dilepas gitu apabila misalkan tidak digunakan. Nah, ini tuh bagian pertama ada kabin di sini, di daerah sini. Ada kan. Nah, di sini ada kabin. Ini kabin aerodinamik. Dia berfungsi untuk simulasi mengenai aerodinamika sebuah benda, baik itu di bidang otomotif seperti mobil, motor, ataupun pesawat bisa. Kemudian bisa juga dalam bidang konstruksi seperti gedung. Itu kan semakin tinggi gedung, semakin besar gitu tantangan dalam menghadapi kecepatan angin yang diterima oleh struktur tersebut. Kemudian di bagian sini ada komponen utama yang berfungsi untuk mengalirkan fluida berupa udara. Sini ada blower. Ini kapasitasnya kecil, tapi bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan, misalkan kebutuhannya besar gitu. Karena ini bisa dilepas pasang juga, mudah untuk instalasi alatnya. Kemudian bagian ketiga di sini kami menambahkan eh, piping. Ini untuk mensimulasikan teori tentang head loss atau friction loss dalam aliran pipa. Nah, di sini ada beberapa modul. Yang pertama ini untuk modul head loss mayor, di mana head loss mayor ini bergantung pada panjang pipa. Jadi semakin panjang pipa, semakin besar juga loss yang dihasilkan. Kemudian di sini ada beberapa fitting atau sambungan-sambungan seperti elbow, T, dan reducer. Nah, ini tuh untuk menjelaskan head loss minor atau ya friction loss minor yang diakibatkan oleh perubahan pola aliran pada fluida tersebut. Di sini ada beberapa modul yang bisa digunakan seperti itu. Ada percabangan juga yang ya bisa membantu mensimulasikan hal tersebut. Kemudian di sini ada komponen pendukung yaitu kelistrikan yang akan menghidupkan nanti si blower ini.
seperti itu. Di sini juga ada pengukuran daya wattmeter. Jadi di sini juga bisa mengukur efisiensi dari blower tersebut. Nah, kemudian boleh ke slide selanjutnya. Kemudian untuk bill of material, di sini total part yang ada pada alat ini adalah 84. Dan nah, ini untuk yang pertama, di sini agak kecil-kecil. Di sini ada 59, di mana yang 3 ini merupakan subassembly yang akan dimunculkan pada slide selanjutnya. Ya. Nah, ini untuk bagian kabin pada alat kami, alat yang berfungsi untuk memperagakan aerodinamik. Di sini ada 14 part yang bisa ditambah sesuai variasi alat uji yang akan digunakan. Tadi kan ada juga di slide sebelumnya itu ada gambar mobil gitu untuk menguji aerodinamik. Lanjut. Nah, ini untuk subassembly box elektrik. Di sini tutupnya udah kebuka untuk melihat dalamnya. Di sini ada wattmeter, kemudian ada lampu indikator, kemudian ada power supply, fuse, saklar, dan relay. Lanjut. Nah, ini untuk blowernya. Di sini sebenarnya ada part kecil yang tidak terlihat, tapi cukup terlihat lah. Di sini ada pipa masuk, kemudian ada pipa keluar. Di sini ada blowernya. Nah, di sini tuh ada penyangga blower karena diameter blower sama diameter pipa itu memiliki standar yang berbeda. Jadi harus ada komponen yang mengisi celah tersebut. Lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya masuk ke costing RAB yang akan dibacakan oleh Sheila Natasha Putri. Tempatnya waktu saya persilakan. Di sini bisa dilihat bahwa ada suatu penentuan biaya untuk suatu produksi alat peraga tersebut. Di sini pun ada beberapa barang atau komponen yang tidak masuk dalam costing ini karena ada beberapa komponen yang sudah dimodifikasi atau dibuat. Contohnya itu seperti di bawah blower. Nah, itu tuh dari multiply. Nah, itu dipakai dari sisa-sisa atau barang yang sudah digunakan untuk alas rangka tersebut. Nah, di sini ada jumlah eh, total harga biaya untuk produksi yaitu sekitar 4.057.477 rupiah. Nah, untuk biaya tenaga kerja itu di costing eh, berbanding dengan biaya produksi, di mana yang saya ketahui itu sebesar 20% dari total biaya. Nah, diperkirakan total pekerja itu sekitar 811.495 rupiah. Nah, dijumlahkan dengan total biaya produksi dengan biaya tenaga kerja, yaitu sekitar 4.868.972 ribu rupiah.
Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita berada pada materi analisis. Untuk analisis ini sendiri akan dibacakan atau dijelaskan oleh Imam Abdul Aziz. Dan waktu saya persilakan. Kemudian untuk bagian analisis ini sebenarnya mendukung apa yang tadi telah dijelaskan, yaitu alat ini berfungsi untuk memvisualisasikan atau mensimulasikan friction loss pada pipa, di mana di sini kelompok kami mensimulasikan salah satu teori friction loss pada pipa lurus. Jadi ini tuh kami mensimulasikan pada pipa 1 inch pada bagian atas tadi pada desain, dan ini hasil simulasinya, dan ternyata terbukti untuk eh, tekanan di awal dan di akhir itu mengalami penurunan sesuai eh, kurva yang terlihat pada slide di depan ini. Di sini mengalami penurunan dari sekitar berapa? 2 juta ya, sampai 1 kPa. Sorry, 0,1 MPa. Lanjut. Nah, kemudian analisa yang kedua ini menganalisa friction loss pada reducer. Nah, di sini itu menjelaskan konsep yang friction loss minor, di mana terjadi karena perubahan pola aliran yang awalnya dari diameter besar, ini 1 in, menjadi diameter 3/4 in. Di sini terlihat juga perubahan tekanan gitu dari dari diameter pipa 1 in menjadi diameter pipa 3/4 in, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, ini analisa pada kabin alat uji aerodinamik. Di sini ada airfoil sebagai benda ujinya. Di sini terlihat bahwa drag force atau gaya hambat searah sumbu X di sini ada terlihat terbesar itu 1438 meter per second kecepatan. Ini kecepatan. Ini drag force yang atas. Ini 2,27 kali 10⁸ Pascal. Di bagian bawahnya ini hasil dari surface plot, dan ini juga ini gaya angkatnya di bagian bawah ini. Ini sebesar 2,54 kali 10⁸. Silakan ya Mas, kalau misal harus dicoret-coret Ini untuk menunjuk, begitu. Nah, ya, Pak. Jadi yang mana Ya. aja? Yang drag Ya. force, kalau Ini velocity. Pak untuk drag force, dan ini untuk lift gaya angkatnya, hasil simulasinya. Dan ini diambil dari surface plot di bagian sini, dan ini hasilnya. Dan nanti bisa dimasukkan ke formula yang tadi telah dijelaskan, bahwa drag force itu sama dengan setengah rho AV kuadrat dikalikan CD. Nah, nanti koefisien drag itu akan ketemu dengan asumsi rho itu 1,2 kilogram per meter kubik. Kemudian eh, luas, ini luasan, nanti bisa dihitung juga luasannya. Kemudian kecepatannya juga di sini ada di bagian sini.
untuk kecepatan. Nanti akan ketemu si koefisien drag-nya. Untuk koefisien lift juga sama. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa alat ini bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Dan ini juga bisa menjadi alat untuk mensimulasikan atau bahasanya sebagai ya research and development. Misalkan kita ingin mengembangkan sebuah mobil, misalkan dalam bidang otomotif, kita bisa membuat sebuah miniatur, kemudian dipasangkan ke alat ini dan nanti bisa diuji coba lewat simulasi alat tersebut. Dan ini ditambahkan juga kan di sini ada mesin fogging, tadi di bawah ada mesin fogging ini untuk memasukkan kabut ke dalam ruang ini, jadi terlihat nanti si pola alirannya seperti apa. Seperti itu. Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari perancangan ini, yang pertama adalah fluid mekanik simulator ini berfungsi untuk memperagakan teori-teori mekanika fluida yang akan ada di bangku akademik. Kemudian, pembuatan alat ini memerlukan biaya yang cukup terjangkau untuk skala universitas. Kemudian, alat ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, bisa menggambarkan performa pompa dengan diagram Haki. Tapi si pompanya ini diganti dengan fan yang secara fungsi itu sama saja dan bisa juga menggambarkan diagram Haki ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu bisa memperagakan aerodinamika sebuah benda, baik di bidang otomotif seperti mobil, motor, dan lainnya, maupun konstruksi gedung-gedung tinggi, dan lain-lain. Kemudian, alat ini juga bisa mensimulasikan fenomena frictionless aliran pada pipa, baik major losses akibat panjang pipa maupun minor losses akibat perubahan pola aliran. Betul. Nah, untuk saran di sini kelompok kami dengan ya karena keterbatasan ilmu yang perancang miliki, tentunya ya alat ini masih memerlukan pengembangan lebih jauh terkait apa saja yang bisa diimplementasikan pada alat ini seperti heat transfer, kemudian bisa juga kan di depan setelah blower itu dipasangkan seperti venturi atau sudden expansion, kemudian orifice, dan lain-lain. Dan itu bisa, misalkan mahasiswa mendapatkan teori tentang vortex pada aliran, nah itu juga bisa diperagakan di sini. Dengan diperlihatkannya oleh kabut dari mesin fogging tersebut. Jadi nanti si pola alirannya itu apabila melewati venturi seperti apa itu akan tahu gitu. Mungkin itu beberapa pengembangan mungkin yang bisa dilakukan ke depannya untuk saran. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, silakan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai alat fluid mekanik simulator yang kami buat ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada saran atau kritik membangun dari teman-teman atau dari Mas Rizky. Persilakan. Oke, ya. Terima kasih ya teman-teman. Presentasinya cukup bagus penyajiannya. Dan juga hasil analisisnya juga proven begitu ya. Juga cukup proven karena di situ kalian sudah menyajikan data seperti pressure loss akibat friction begitu kan. Terus kemudian di situ juga ada
efek convergence dari suatu nozzle gitu kan, nozzle convergence gitu kan. Oke, mungkin saya mau coba lihat dulu nih dari 3D model yang udah teman-teman buat gitu. Bisa di show gitu tampilannya ke sini. Mohon maaf Pak, mungkin ini putus-putus. Oh iya, saya mau lihat di bagian 3D modelnya seperti apa. Oke, ini bisa di show nggak? Mungkin kalau kemarin kan saya lihat kalian buatnya dari Inventor ya. Nah itu bisa juga tuh di show seperti apa 3D model. Oh ya, baik Pak, sebentar Pak. Iya. Nah, cakep nih. Seperti ini Pak penampakannya. Iya, Ini ada mobil F1. oke. Coba bisa dibuka salah satu bagiannya gitu. Seperti Yang bracket. Nah, di situ kan ada bracket untuk megang ini pipanya. Pak, Bracket yang di bagian sini. Bagian nozzle maksudnya. ini Pak bukan? Sorry, yang bagian nozzle atas. Sorry. Yang mana Pak? Yang bagian ini. Oh itu. Yang bawahnya Pak apa? Ini yang hitamnya nih. Oh ini Pak. Iya. Oke, bagus. Ini Pak. Boleh diklik ininya Mas, modelingnya Mas. Ini Pak sudah. Nah, coba saya mau lihat salah satu hierarkinya. Misalnya di bagian fan blower sama bagian ini penyangganya yang hitam gede. Oh yang ininya Pak. Iya. Oh ini yang ini Pak. Saya namainnya yang blowernya. Oh iya. Oke, bagus. Bagus. Dan yang fan ini sebenarnya yang blowernya ini Pak, yang dalamnya cuman kemarin itu dibuat dua Oh, dua iya, part iya, gitu. iya. Ini Pak kedua itu. Iya, jadi dia memang sebenarnya assembly kan, cuman dia kita butuhnya data statisnya kan kalau mau masuk ke CFD atau apa gitu kan. Ya. Oke, bagus. Terus kemudian, nah saya pengen lihat lagi nih di bagian, coba kembali ke slide-nya, Slide. Oh slide presentasinya tadi. Kameranya kurang wide ini. Oke, coba di close ini, di close presentasi modenya, biar kelihatan gitu mas slide-nya. Nah, ya. Nah, sebenarnya overall ini udah bagus ya. Mungkin saya kasih saran aja ya untuk improvement ke depannya. Memang dari alat ini, itu kalian bisa kasih kombinasi lainnya juga gitu kan. Kombinasi untuk
uji coba apa aja yang bisa kalian berikan lagi nih di alat ini, begitu kan. Ya tentunya juga pasti akan menambah cost dari alat ini gitu kan. Tapi ya worth it untuk untuk membuat alat yang berkaitan dengan akademisi itu, karena sangat jarang gitu ya orang buat alat-alat seperti ini. Kalian juga bisa tambahin lagi seperti efek-efek lidah yang lainnya gitu di sini kan. Kalau kita bahas satu persatu mungkin sangat banyak banget ya. Betul, Pak. Iya, sangat banyak sekali. Contohnya sangat banyak sekali. Ya memang di sini juga untuk perhitungan lidahnya kalian juga bisa sih sebenarnya, nggak harus melulu hasil analisis dari CFD. Kalian juga bisa input melalui perhitungan theoretical, terus dari Excel, kemudian nanti di compare begitu ya. Itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa ditambahin seperti itu gitu kan. Terus efek lidah open channel segala macam gitu kan. Nah di sini kan kalian bahas tentang efek drag lift dari ini ya, dari airfoil gitu kan. Nah di sini pun kalian juga bisa sajikan lagi efek layer boundary dari airfoil itu sendiri kan, pasti ada tuh boundary layernya itu seperti apa, efek start posisi layer laminar menuju turbulen gitu kan. Ya mungkin kalau di kasus yang skalanya kecil seperti ini tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi kan di situ nanti bisa kalian skalakan, bisa di scale gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, coba saya mau lihat lagi nih ke slide analisisnya, mulai dari slide 14. Nah, sebenarnya di sini nih, Mas. Untuk membuat mengkondak analisis seperti ini ya, yang saya tanyakan itu adalah pertama inputnya gitu ya. Oke lah, di sini dikatakan input pertama itu adalah di sini kan pastinya nilainya tinggi, terus kemudian semakin rendah ya. Nah, efek dari sini nih, dari pressure yang pertama kalian masukkan ke sini, itu dari mana gitu nilainya. Nilai pertamanya itu efek dari mana? Apakah dari tekanan blower atau dari efek yang lainnya? Karena kan di sini kalian buat suatu rangkaian begitu ya. Suatu rangkaian mulai dari pertama simulasi airfoil dulu, terus kemudian nanti ada blower lagi gitu kan. Nah tentunya si blower ini tuh mengeluarkan pressure berapa gitu kan setelah dapat input efek dari wind tunnel airfoil gitu kan. Apakah ini sifatnya itu tetap gitu dari awal pressure-nya, jadi mau ada input seberapa pun kecepatan blowernya tetap sama dan pressure-nya tetap sama gitu. Itu gimana Mas? Jadi gini, Pak. Nah, mungkin tadi lupa dijelaskan bahwa kalau misalkan kita pakai yang modul head loss itu yang ke depannya, jadi yang si kabin aerodinamik ini dilepas seperti itu Pak untuk memaksimalkan aliran udara yang masuk ke saluran pipa tersebut. Nah, kemudian untuk input ini yang di sini kan sebenarnya kita cuman dari alat ini tuh cuman mengetahui debit yang dihasilkan dari blower, Pak. Nah, jadi Oh, input yang di sini itu kecepatan blowernya, debit blowernya. oh berarti dia murni dari blowernya aja gitu ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, oke. Ya, sebenarnya nggak masalah sih eh, kalau seperti itu, karena bisa jadi kalian untuk kedepannya ya,
misalnya ingin buat suatu sistem gitu ya. Nah, katakanlah mulai dari tangki terus menuju air gitu kan. Ada pipanya, sambungan pipa, air itu mengalir, terus kemudian di sini ada pompa lagi, dari pompa kemudian nanti di pompa menuju turbin atau motor gitu kan, atau generator gitu kan. Nah, itu kan artinya analisis itu start dari water levelnya si tangki ini menuju ya katakanlah tangki atau blower atau pompa ya dari sini ya, dari suatu initial pressure tertentu, terus kemudian dia masuk ke beberapa komponen yang lain, dan di situ ada efek friction loss, ada efek major loss gitu kan. Itu kan berarti head loss gitu ya, head loss-nya itu atau friction loss-nya itu akan berpengaruh ke sistem yang selanjutnya gitu kan. Ya cuman nggak masalah kalau misalnya memang scope di sini kalian hanya membahas di satu per sistem tertentu ya. Misalnya di sini kalian bahas head loss-nya berapa, pressure loss-nya berapa gitu kan. Nah, di sini lagi kalian bahas pressure loss-nya berapa, begitu kan alat ini kan. Terus kemudian di sini. Betul, Pak. Nah, oke. Jadi ya nggak masalah. Tapi mungkin sarannya kalian bisa juga di suatu hari nanti bikin sistemnya gitu. Jadi keseluruhan sistem itu menghasilkan head loss seperti apa gitu. Seperti itu, Mas. Itu saran dari saya ya. Mungkin bisa kalian kembangkan lagi, lebih bagus lagi dari alat ini gitu. Dan juga hasil analisa yang lebih advance lagi begitu ya. Bisa dikatakan lebih lengkap. Bisa kalian juga hitung boundary layer-nya, terus kalian juga hitung efek vortex gitu ya tadi ya. Ya, seperti itu. Baik, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas Jadi, saran dan masukannya. bahkan ini bisa jadi tugas akhir kalian nanti di kampus gitu kan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ini presentasinya udah selesai. Saya udah dapat menyimpulkan nih seperti apa nanti nilainya. Jadi nanti setelah presentasi ini mungkin kita mau kenang-kenangan dulu, foto-foto dulu, screenshot juga silakan ya. Baik, karena presentasinya sudah selesai, maka saya tutup ya presentasi dari kelompok kalian ini. Terima kasih sudah semangat untuk mengerjakan ini dan juga penyajiannya cukup bagus begitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.